Hero selanjutnya. Hero selanjutnya tadi kan udah Hui gue bahas ya. Nah, hero selanjutnya udah biasa yang sering gue pakai juga dan memang enak dan sakit. Itu Agudo untuk Archer. Kenapa? Ini gue jelasin. Agudo itu punya pasif, skill pasifnya itu jadi dia itu bisa ngambil buff. Nah, jadi kalau misalkan ada buff, kalau dia mainnya Archer doang ya, lu bisa ngambil buff itu cepat pak, tanpa lu harus damage. Jadi lu tinggal deketin hero lu ke buff atau monster hutan, dia bakalan kayak ngedoain gitu, nanti buffnya langsung masuk ke dalam goa. Nah itu langsung masuk ke lu. Jadi misalkan lu ngambil buffnya babi itu nambahin darah buat Agudo, buffnya ayam itu nambahin attack speed, buff yang landak coklat itu nambahin critical, terus buff yang kadal hijau kuning itu buat nambahin magical defense. Ya seperti itu, balik lagi. Nah makanya balik lagi, lu mainnya kayak gimana gitu kalau pakai Agudo. Tapi kalau lu pakai jungle, pasifnya ini, skill pasifnya itu bisa lu pakai untuk ngambil buff merah atau buff biru. Kalau buff biru ngasih magic attack, kalau buff merah ngasih physical attack, tergantung kebutuhan lu apa. Nah itu. Kalau skillnya Agudo ini yang paling gue suka. Kenapa? Karena skillnya ini pertama ngeluarin 3 hewan, tergantung levelnya. Kalau lu udah penuh level 6, ini bisa ngeluarin 3. Tapi kalau lu masih baru kebuka 3, itu baru naikin 3 level daripada level skill satunya, itu baru 2 binatang. Nah kayak gitulah. Tapi skill satunya ini paling enak Agudo. Kenapa? Karena dia ngasih attack speed, dia juga ngasih recovery heal sekitar 1% per 1 detik. Dan skill satunya ini kurang lebih bisa bertahan sekitar 7-10 detik. Jadi lumayan. Dan itu juga ngasih Agudo attack speed. Jadi kalau lu pakai skill satunya, usahakan sebelum lu pakai skill 1, lu pakai skill 2-nya dulu. Kenapa? Karena skill 2-nya Agudo itu sifatnya dia itu seperti imun. Jadi kalau lu disetun pakai musuh, skill 2-nya ini nggak berasa. Atau di slow sama musuh, itu nggak akan berasa karena dia imun. Tapi kalau lu ditabrak sama musuh, atau lu nabrak musuh pakai skill 2 lu, panda lu bakalan keluar dan loncat buat nyerang musuh. Kayak gitu. Nah, jadi kalau lu mau pakai Agudo tuh enak kombonya. Agudo itu kalau kombonya itu skill 2, lu gelinding-gelinding, lu arahin ke musuh, lu tabrak, ketika lu tabrak, keluarin skill 1. Terus karena skill 1 lu ngasih attack speed dan movement speed sama ngasih heal, ya lu maju aja, serang aja, lu bakal menang. Gitu. Tapi kalau misalkan lu habis nabrak musuh, kan panda lu udah keluar tuh. Lu bisa keluarin lagi pakai ulti lu, Pak. Ulti lu itu ngesaman panda lu, jadi panda lu lempar ke musuh. Dan itu CC karena akan nyetun musuh sekitar 2-3 detik. Dan damage-nya juga lumayan, gitu. Nah, biasanya kalau gua pakai skill 2 setelah gua tabrak, panda gua loncat, gua pakai skill 1. Nah, di situ gua tergantung gua pakai buff apa yang gua ambil daripada monster hutan, gitu. Nah, setelah udah kebuka skill 1, gua tinggal main ngedamage musuh pakai skill 2, ngeflicker-flicker aja, serang-serang sampai mati. Gampang kan? Enak sih, gitu. Agudo tuh enak. Nah, kalau Agudo ini gue ada beberapa item juga yang gue pakai. Nih gue jelasin juga. Loadout yang biasa gue pakai untuk bikin menang. Jadi sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu kan attack speed. Jadi yang biru itu gue biasa main attack speed sama movement speed. Jadi hero gue ini kecepatan menyerang, kecepatan jalannya juga cepat. Tapi ini beda untuk Arcana yang merah ya. Arcana merahnya tuh gue pakai attack speed lagi sama maximal health dan juga physical defense. Kenapa? Karena hero ini kan dia ini tank tapi jungle juga, bisa dua-duanya. Dan dia itu juga archer. Jadi lu bisa main di 2 role ini. Mau lu main di archer jungle atau lu main di archer doang bisa. Gitu tergantung lu nya. Nah, karena gua biasanya main di jungle, jadi gue menggunakan Arcana merah ini yang attack speed sama nambahin darah dan physical defense. Jadi kalau war tuh gue masih bisa tahan. Durabilitas hero gue masih bagus. Sama yang hijau ini, Arkananya gue pakai nambahin darah sama ngurangin cooldown reduction. Jadi skill gue bisa lebih cepat lagi. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu physical defense gue nambah 23, maximal health gue nambah 712, movement speed gue nambah 10%, attack speed gue nambah 20% dan cooldown gue berkurang 6%. Kalau item ini tergantung lu mau pakai item apa, tapi kalau gue sih makainya ini. Oke ya. Jadi item gue tuh pakai pasti sepatu attack speed, karena tadi attack speed sama movement gue udah lumayan. Sepatunya harus attack speed juga supaya nambah damage-nya biar makin sakit.
pada saat penetrasi nyerang musuh. Lalu item kedua, karena gua ngincar supaya tebal dan juga bisa tahan ketika lagi duel atau lagi nyerang musuh atau lagi war, biasanya gua pakai item ini, Cuirass of Savagery. Nah, jadi Cuirass of Savagery gue pakai ini, dia akan memberikan physical attack yaitu sekitar 30, terus ngasih physical defense juga. Jadi kalau war lu masih bisa tahan sama serangan physical musuh sekitar 220, ngasih darah juga 900, sama nambahin movement speed lu gitu. Nah, di sini dia punya pasif tuh enak. Kenapa? Karena ketika kita ngasih damage kita bakal bertambah sekitar 2% dan juga movement speed kita 1% selama 3 detik selama 5 kali stackan gitu. Nah, gue untuk nambahin attack speed lagi dan juga nambahin darah, gue biasanya pakai Deep Frost Sage. Karena ya seperti biasa, dia ngasih attack speednya lumayan, nambahin darah, pasifnya nge-slow musuh gitu. Itu kepake banget dan enak. Dan biasanya gue juga pakai ini item Blood Rage. Jadi dia itu ngasih 40 physical attack, tapi dia nambahin darah 800 maximal health, tapi pasifnya enak. Kenapa? Pasifnya ini ngasih physical defense. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau kita pakai skill pasifnya, yaitu adalah Blood Fury, dia akan menambahkan 30% darah kita untuk jadi physical defense gitu, atau tameng atau shield lah bahasanya, sekitar 40% daripada darah gitu, dan ngasih juga tambahan 15% damage untuk selama 4 detik gitu. Ini enak ini itemnya. Jadi aku dulu makin tebel, jadi lu tinggal main skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, ulti, udah gitu aja. Biasanya kalau untuk item anti mage ya gue sih pakai Long Night Guardian, karena biasanya banyakan hero-hero mage yang ada di Hauka itu rata-rata hero-hero yang burst, kayak Angela, terus Xiao Qiao, ada lagi Zia, Semi Burst, ada lagi Zhou yang bakar-bakar tuh pasifnya. Banyak lah, kebanyakan tuh rata-rata hero burst. Jadi kalau saran gue sih, kalau ketemu mage hero burst, ya lu mending pakai Long Night Guardian. Kenapa? Karena ya dia ngasih magic defense-nya 360. Itu lumayan banget kalau lu lagi nguar gitu. Terus nambahin darah juga 1000. Pasifnya juga lumayan, ngasih recovery health gitu. Dan kalau buat damage-nya sih gue cuma ngasih ini doang, Mortal Punisher, karena ya lumayan ngasih 100 physical attack, terus nambahin attack speed juga sama lifesteal gitu. Dan juga pasifnya ya anti regen ke musuh. Jadi kalau ketemu musuh yang regen atau lifesteal kenceng, nah gue pakai ini, musuhnya ke counter langsung gitu. Tapi tergantung, balik lagi musuhnya apa, makainya gimana. Kadang kalau misalkan musuhnya dia itu hero-hero yang main typical attack speed atau damage, biasanya gue pakai item tank ini, Frigid Charge. Kenapa? Karena dia itu ngasih physical defense lumayan, ngasih maksimal health juga. Nah, dia itu punya pasif itu Ice Armor. Jadi ketika kita tuh lagi nyerang musuh, kita bisa ngeluarin, kita pencet skill ini, dia bakalan ngasih crowd control, yaitu seperti nge-slow musuh lah bahasanya. Jadi ngasih physical defense buat kita juga sekitar 20%, dan juga ngasih efek yaitu adalah nge-slow musuh. Nah, ini ada bacanya. Jadi nge-stun musuh dengan jarak sekitar 450 untuk 0,5 detik dan deal 100-200 magic damage. Jadi lumayan banget. Karena nanti item ini kalau lu pakai sampai late game, dia bisa lu upgrade jadi Winter. Ini makin sakit lagi damage-nya dan makin berguna banget buat war gitu. Sama halnya kayak Blood Rage tadi. Kalau di late game lu bisa menggunakan ini, lu upgrade jadi Phantom. Pasifnya makin sakit dan makin berasa buat ke musuh dan makin bikin darah lu tebel tuh. Tapi kalau lu mau main damage ya silakan. Kalau gua sih tergantung musuh, makanya balik lagi. Kalau gua main damage, biasanya gua bikin di Master Sword. Karena ngasih darah, nambahin mana, ngasih critical dan juga physical attack. Itu berasa banget kalau ke musuh gitu. Atau kalau misalkan gua kepepet, gua butuh damage, ya gua bikin Siege Breaker di late game. Biasanya sih di menit-menit 20 tuh gue pakai ini. Kalau musuhnya itu keras-keras, jadi buat nyicil enak banget gitu. Tapi kalau misalkan musuhnya mage tapi magenya nggak begitu sakit, bukan yang burst magenya, biasanya sih gue pakai item ini, Demon's Bane. Kenapa? Karena dia tuh ngasih magic defense sekitar 100. Jadi ya lumayan lah, walaupun mage musuh itu contohnya kayak Dr. Bian
atau mage-mage bukan yang burst ya, itu bisa ke counter dengan pasif magical defense ini, dan ngasih damage-nya juga lumayan 90, nambahin darah. Dan dia itu ngasih damage sekitar 60% selama 300, bukan selama 300, sampai dengan 300 damage ya gitu. Ya tergantung, balik lagi lu mau pakai item apa, tapi kalau gue sih pakai Agudo gitu. Tapi kadang-kadang gue pakai Agudo itu ada build preset lain nih, contohnya ini yang tadi gue bukan, mana ya, nah ini biasanya gue pakai item yang ini kalau gue main jungle atau main damage. Kenapa? Karena ya kalau jungle kan perlu ada item jungle, ini buat nambahin darah sama damage sama cooldown, ngurangin movement speed juga gitu. Tapi kalau item yang ini full critical, jadi sakit tapi memang darahnya nggak sebegitu tebel gitu. Tergantung lu mau mainnya tipikal kayak gimana. Kalau gue pribadi, Agudo sih lebih enak mainnya agak tebel, tapi lu main di arkananya gitu. Arkananya lu bikin seenak mungkin untuk Agudo lu, karena Agudo itu tipikal hero yang sebenarnya basic attack itu udah lumayan, tinggal main di item doang sama Arkana gitu sih.